Iya betul betul betul. Asik. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat Masya Allah. kok. Nih, Terima kasih banyak. Bang. Ada Materinya siapa nih, ini. Bang? Ah, Dinda kita ini, Masya Allah. Iya, Ah, Dindaku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Jangan ya. mundur, jangan ciut nyalinya. Apapun yang Mohon terjadi doanya, harus Bang. tetap Ini kuat. perlu Siap, didampingi amin. nih. Makanya nanti mau dikawal 24 jam sama Glenn ini. Ah, iya, harus, harus, Ah. harus. Harus, salah ya? Masya Allah. 25 jam. 25 jam. 25 jam. Masya Allah. Luar biasa, subhanallah. Salam dari anak-anak Makassar kok. Salamnya anak Makassar. Salam sama Kodondi katanya dengan tim kita semua. Orang-orang Makassar sini minta titip salam sama Kodondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Kebetulan kita semua tadi ada kegiatan ya. Amin, amin. Ya, Bang, Amin. ya. Tetap sehat ya. Pamit dulu ya, Bang ya. Siap. Ya. Tetap Semangat terus. Bang. Baik, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabatku. Kita doakan beliau orang baik, panjang umur, sehat selalu. Kurang tidur kayaknya, kurang tidur kayaknya, kurang tidur. Oke Dinda, oke Dinda, sehat terus. Oke Bang, nanti kita ketemu lagi. Iya, siap, berkabar-kabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Goliat. Selamat malam Bang. Ya. Malam. Dari sekte mana Bang? Ya, Kristen ya? Kristen Bang. Oke Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang? Atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin bertanya? Sesuai tema tapi Oke, sesuatu. Iya. biar nggak lari-lari kemana-mana. Iya, temanya malam ini adalah siapa nabi palsu itu Bang. Silakan Bang ditanggapi. Siapa nabi palsu itu? Oh, temanya ini terlalu keras kayaknya. Kalau ada data Bang nggak apa-apa Bang. Edukasi Bang. Tapi ini Bang bertanya, ini nggak pala masalah data ini. Coba karena gini kan, hari Jumat kan hari kurban kan gitu kan Bang. Iya. Jadi ketika tadi kawan bercerita sama aku, pas cerita dia katanya mau kurban, jadi kami bertanya-tanya sama dia bercerita. Yang korban kan di Islam itu Ismail, terus di Kristen itu Ishak. Yang mana yang benar ini Bang? Ya kalau kami di Islam, kami pasti membenarkan Al-Quran. Al-Quran surah As-Saffat, ya kami pasti membenarkan itu. Cuman kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, justru terindikasi yang ingin dikurbankan itu adalah Ismail, gitu Abang. Oh gitu. Iya. Saya cuma begini ngambil satu kesimpulan Bang. Saya berlama-lama mungkin habis ini saya terus ketika orang Kristen berkata memang dengan berbagai data yang dijabarkan mereka, Ishak yang dikorbankan, terus Islam katakan Ismail. Artinya kedua agama ini sudah bertolak belakang, ya menurut aku. Jadi salah satu agama ini ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya kita bertarung lah Bang, mana kita yang benar nanti di pengadilan. Ataupun Islam yang benar, mereka lah ke surga. Kalau Kristen yang benar, ya Kristen lah yang ke surga. Ya sesuai dengan panggilan anugerah lah. Kalau kami orang Kristen, anugerah bagi kami untuk selamat. Ya untuk Islam, hidayah, gitu ya Bang. Iya, iya. Cuman kalau dalam hal jadi ini Bang, artinya dalam hal itu nggak ada yang mau diperdebatkan, nggak ada yang mau didiskusikan.
Marilah kita duduk di dalam agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Ya abang, Iya. ya, silakan di Islam, kami pun silakan kami di Kristen. Damailah Indonesiaku. Itu aja bang, saya mau turun. Oke, thank you. Masya Allah. Luar biasa saudara kita Goliat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, anak muda. Izin nongkrong di sini, Gurunda. Boleh sekali-sekali juga nanti kasih materi lah. Ada Bang Handi juga. Gurunda. Siap. Ya, kalau berbicara mengenai kurban, umat Islam tidak ada kurban manusia. Yahudi tidak ada kurban manusia. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Fabadainahu bizibhin azim. Kami ganti anak tersebut dengan seekor sembelihan yang besar. Di Yahudi juga tidak ada orang yang dikorbankan. Cuman Kristen ini kok tiba-tiba korbannya manusia. Itu yang jadi masalah itu. Akang, Masya Allah. Ini para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Jadi Gurunda? Alhamdulillah Kang, Ana sehat. Alhamdulillah sehat. Lanjut. Bentar lagi Oten-Oten berduka cita ya bulan depan ya. Mudah-mudahan si Tronton 24 ban ini segera ngeringkuk. Ngik ngik ngik. Aduh Islam ternyata galak-galak Islam. Main lapor-laporkan kalian jangan menghujat kampret. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi sahabat berbicara mengenai kurban. Tidak ada Nabi Ismail dikurbankan, tidak ada juga Nabi Isa dikurbankan. Dan kita umat Islam dengan orang Yahudi tidak pernah ribut masalah kurban karena kita tahu bahwa dalam tradisi Yudaism dan juga tradisi Islam, kurban itu hanya manusia, hanya hewan. Tidak ada kurban manusia apalagi Tuhan jadi korban. Berbeda dengan ajaran pagan seperti Dewa Molok. Ya, korbannya manusia. Tapi kalau agama teman kita lebih parah lagi, lebih parah dari Dewa Molok. Kenapa? Kalau Dewa Molok itu tidak menyembah korban manusianya. Tetap aja yang disembah itu adalah Dewa Moloknya. Tapi ada agama korbannya yang disembah. Apa yang dikorbankan itu yang disembahnya. Nah, ini masalah besar sebenarnya. Tapi adakah kemudian saudara-saudara kita yang percaya tentang cerita seperti itu mau menggunakan akal dalam mengkajinya? Itu yang berat. Yang berat Oke, itu Bang. di situ. Kita coba sapa ini ya. Ada Oten ini tadi dia typing di bawah. Selamat malam, Misi. Ya, malam juga. Ya. Mau menanggapi ini tema yang ada di atas atau ada yang ingin disampaikan? Ini roomnya Kristen apa Islam ini, Pak? Roomnya Islam. Oh, Islam. Siapa? Saya ini Kristen. Siap. Selamat datang di room kami, Bang. Ya, siapa nabi palsu? Iya. Ya, yang jelas Muhammad. Alasannya, Bang? Ya, alasannya kan orangnya ada di kuburan. Berarti Nabi Musa juga palsu berarti, Bang ya? Yang jelas ya Muhammad karena gambarnya tidak ada. Mujizatnya tidak ada. Sampai hari Apalagi? orang Islam masih percaya. Oke. Ya, Baik. itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau saudara beranggapan Nabi Muhammad itu palsu dengan alasan yang abang sampaikan tadi, tapi kita tidak menemukan data-data baik di Bible, tanda-tanda Nabi palsu itu seperti yang Anda sampaikan. Apalagi di Al-Quran, di Bible aja nggak ada. Tetapi diterangkan kemudian di dalam Bible
tanda-tanda nabi palsu itu bukan dilihat dari nabinya, tapi dilihat dari pengikutnya. Pengikutnya itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda nabi palsu. Pengikutnya itu tanda-tandanya. Nah, kami di Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu dilakukan oleh orang Kristen. Berarti nabi palsunya adalah Paulus. Gitu bang. Karena Paulus yang mengajarkan itu. Ya Bang Suma. Ya. Saya baru bicara lagi dengan Bang Suma hari ini. Habis tidak pernah ketemu jadi. Iya. Ya, tapi karena kita tahu di STP punya berita yang kita ikuti itu semua pembohong. Siapanya pembohong bang? Ya, karena saya. Kita percaya Yesus itu karena ada lahir di Israel, besar di Israel, mati di Israel, bangkit di Israel, akan datang kedua kali di Israel. Terus Muhammadnya bagaimana? Kita selalu bingung. Kenapa Anda harus bingung dengan nabi kami? Nabi kami tidak pernah kemudian memusingkan Anda. Kenapa Anda bingung? Yang Anda harus bingungkan itu adalah apa yang Yesus sampaikan. Waspadalah kepada nabi palsu. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku juga. Dan itu ada di Anda. Ya kita bingung ini begini Bang Suma. Kenapa Anda tidak bingung dengan keadaan tanda-tanda nabi palsu itu buahnya memanggil Yesus Tuhan? Kenapa Anda bingung itu? Nabi Musa ada nggak gambarnya? Daud, Salomo ada nggak gambarnya? Lut, Nuh, Adam ada nggak gambarnya? Sedangkan gambar Yesus itu kan karangan semua. Paulus ada nggak gambarnya? Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Padahal itu adalah nabi-nabi Anda, orang yang mengajarkan Anda menjadi Kristen. Yang lucu itu kalau Tuhan ada fotonya. Tuhan kok ada fotonya? Aduh. Agama pagan itu Tuhannya ada fotonya, gimana dong? Gimana itu bang? Tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nggak risih abang ini. Ada di Bible tertulis, larinya ke Al-Quran, larinya ke Nabi Muhammad. Di Bible tidak ada Nabi Muhammad dituliskan tanda-tanda nabi palsu, tidak ada fotonya, tidak ada mujizatnya. Justru tanda-tanda nabi palsu itu melakukan banyak mujizat. Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kena kali Kristen ini. Kasihan kali saudaraku Kristen ini. Kita tidak ada yang kasihan Pak, karena kita punya mujizat dan Tuhan sudah jelas. Sedangkan Islam, cara ibadah saja juga sampai pergi ke Arab Saudi menyembah batu lagi. Ada pusing. Nyembah batu. Sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya nyembah batu nabi palsu. Ada enggak? Hajar Aswad itu kan menyembah batu. Enggak, di mana dalilnya bang? Nabi palsu ada itu. Dalilnya. Coba silakan. Di mana? Ada dalilnya, tapi kan ya saya. Kalau kita katakan Kristen nyembah bangkai, saya punya dalil bang. Ya. Lukas 24 ayat 3 tuh, lu nyembah bangkai. Yohanes 20 ayat 13 lu nyembah bangkai. Kalau saya katakan Anda penyembah maling, saya punya dalil. Markus 11 ayat 1 sampai 3, Yesus nyuruh maling, kau penyembah maling. Diawet-awet dulu Pade, diawet-awet dulu Pade. Aku udah lama gak menceloten ini. Baru kemarin kita nonton batu aswad di Arab Saudi. Ada yang pegang susu lagi, pegang kemaluan lagi. Aduh. Iya, sekarang ya ini ajaran yang pembohongan. Sekarang tolong tunjukkan di mana tertulis ada pengikut kita nonton di YouTube dan TikTok. Kita penonton sabar Bang. Di mana tertulis? Kita tidak mungkin kita sampaikan, Pak. Di mana Lo nggak merasa tertulis? nyembah peler Yesus? Hah?
Nggak merasa lo nyembah peler Yesus? Apa? Nyembah peler Yesus kok nggak merasa kau? Itu maksudnya bagaimana? Lah, kau itu nyembah Yesus seutuh peler-pelernya enggak? Ya kita nyembah Yesus kan jelas. Iya, nyembah Yesus kan jelas kan ada pelernya Yesus. Terus itu kan nyembah peler juga kan? Dibiarin gatal juga telingaku. Lanjut lagi. Di mana dalilnya, Bung? Di mana dalilnya tanda-tanda nabi palsu itu menyembah batu itu dalilnya di mana? Kita ini Bang, kalau untuk Arab, bahasa Arab itu kita ini awam. Loh kok bahasa Arab? Dalilnya di Bible, pengikut nabi palsu nyembah batu tertulis di mana? Kalau di Bible, pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus kan jelas tertulis Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kenapa Anda menuduh orang lain sementara Anda sendiri kena? Kan lucu abang ini. Coba abang baca. Saya baca. Nomor 7. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Itu nasihat Yesus kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada non-Israel yang datang menyamar seperti Israel padahal mereka bukan domba, mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Nah, itu di mana? Di Kristen atau di Islam? Itu adalah akhir-akhir samaan. Akhir-akhir samaan, tanda-tanda. Di mana dalilnya dikatakan itu akhir zaman? Di mana? Yesus mengatakan itu buah dari tanda palsu akhir zaman. Oke, akhir zaman. Sekarang begini, keturunan siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Apakah Islam atau Kristen? Keturunan siapa yang akan sampai di akhir zaman memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Nah gitu dong. Berarti buah nabi palsu itu di Kristen. Berarti kamu mengikuti nabi palsu. Udah selesai. Udah selesai. Diturunkan ke penghujat seperti ini. Yang penting dia sudah kena. Mas, turunin. Turunin. Nyembah batu Bang. Ya jangan nyembah ya peler ya. Oke, batu jangan nyembah peler. Yesus. Masolang generasi. Yang penting dia sudah sadari, dia sudah akui bahwa buah nabi palsu adalah dia sebut tadi apa? Kristen. Tapi yang menarik ini Gurunda izin masuk. Iya, silakan. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada sudut pandang Bible, nabi palsu itu Yesus loh. Nah, saya disclaimer dulu. Saya nggak percaya bahwa perjanjian baru itu wahyu dari Allah. Betul. Itu pertama dulu. Nah, kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, dalam Ulangan 18 ayat 22, nabi palsu itu yang ucapannya itu tidak tergenapi atau tidak terjadi. Nah, ini menarik gini, nabi palsu adalah Yesus. Nah, ternyata dalam Matius 16 ayat 28, apa yang diucapkan Yesus itu tidak terjadi, teman-teman. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan metong sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pertama, dalam konteks itu Yesus sedang berbicara dengan para murid. Yesus ngasih tahu nih, kamu yang ada di sini gak akan metong loh. Kalau nanti kamu belum lihat aku datang sebagai raja. Sampai muridnya nunggu Gurunda, sampai katak bertelur singa pun, Yesus belum datang sebagai raja. Kalau menurut Biblos itu sendiri, Yesuslah nabi palsu. Klaim kenabian Yesus terselamatkan oleh Islam. Harusnya mereka berterima kasih Gurunda kepada kita. Nabi palsu Yesus. Nah mungkin itu Gurunda penghantar, mohon izin. Nih saya tambahkan Yohanes 3 nomor 13. Berani baca enggak? Waduh. Siapa ini Gurunda yang baca? Saya? Iya. Oke, Yohanes 3 13 ya.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Waduh. Nabi palsu, nggak tergenapi guru. Tidak tergenapi karena Elia lebih dulu naik surga daripada dia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Gimana dong? Waduh. Kalau ya minum racun, Yeremia 23, minum racun habis itu dia mati. Minum racun asam anggur ya. Yohanes 19 nomor 30. Setelah dia minum anggur asam itu, maka dia nundukkan kepalanya, maka matilah dia. Minum racun ya, mati. Itulah Gurunda, biar Roten yang menjawab Gurunda. Oke bang, kita sapa dulu nih, ada Otennya sudah nggak sabar nih kayaknya, dia sudah mau bicara. Selamat malam Du 667. Ya, selamat malam. Bisa dibesarin suaranya bang? Halo, selamat malam. Masih kurang besar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Saya mau bertanya. Masih kurang besar suara bang. Dengan Do Hawu dari Bali. Kristen ini Pak deh. Saya Do Hawu dari Bali. Ya, silakan bang. Halo. Ya. Saya mau pertanyakan di sini, apa maksud dengan tujuannya siapa nabi palsu itu? Tujuannya supaya Kristen ini sadar kelas. Kalau Kristen ini adalah buah dari nabi palsu. Di dalam Matius 7 nomor 5. Yakin dong, yakin, kecuali Anda mengakui bahwa Bible itu salah tulis. Anda yakinnya dari mana? Yakin tertulis di Bible. Oke, mana? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Anda aja yang baca, Anda yang tahu. Oke. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba padahal mereka adalah serigala buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya, bukan kepada orang Roma, apalagi Kristen Indonesia, bukan. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka, nabi palsu itu. Terus? Nah, apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu siapa itu bang? Yang memiliki buah-buah tersebut, Islam atau Kristen? Buah-buah itu buat para nabi-nabi palsu yang datang kemudian. Nabi-nabi palsu, nabi yang kemudian setelah Yesus datang itu nabi siapa ya? Lihat dari pengikutnya, siapa pengikutnya yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu siapa? Kok masih cari? Pura-pura bego, pura-pura blow on. Cari buahnya di mana itu kamu temukan, di Islam kah, di Hindu kah, di Buddha kah, atau di Eliteng? Kok jadi pura-pura macet otaknya? Anda jaga berbicaranya. Loh kan Anda kenapa pura-pura bingung? Anda suruh saya baca, saya baca. Anda diajarkan sopan berbicara dengan sopan, memang sopan. Itu sudah sangat sopan. Itu sangat sopan. Jangan emosi dong. Jangan emosi dong. Sekarang pertanyaan saya, Anda menemukan buah-buah itu di mana? Di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, atau di ateis? Coba kamu jujur dulu. Jangan nangis. Naik sini kok nangis. Ya udah kamu jawab, buah-buah yang disebutkan Yesus itu ada di mana? Ateis, Hindu, Buddha, Islam, atau di Kristen? Jujur. Enggak, pertanyaan saya itu gini aja dulu. Enggak usah ditanya. Saya bertanya,
Di situ mau balik lagi nanya, dasar pengikut Nabi palsu. Saya bertanya, itu buah yang kamu sudah dengarkan kubacakan tadi itu ada di agama mana? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ateis. Di mana itu buah-buahnya? Saya tidak mendapatnya di mana. Pembohong, dasar pengikut Paulus. Inilah kau diajari berbohong. Agamamu ngajarin kau itu berbohong. Masa kamu tidak tahu di mana orang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Koplak. Makanya kurangi makan babi, biar otakmu waras. Jangan jadi pembohong, jangan jadi setan. Hanya setan yang suka berbohong. Saya ulang sekali lagi. Kata Yesus, buah dari nabi palsu memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Saya tanya, buah tersebut ada di agama mana? Islam atau di Kristen? Jujur. Kalau di Kristen tidak ada. Oh, tak idiot. Kamu turun. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu cium tanganmu. Mudah-mudahan kau bisa siuman. Ternyata kau gila permanen. Next kita sapa Oten selanjutnya. Kenapa Oten pasti koplak? Selamat malam Bang Marulin. Silahkan dibuka mic ya Bang. Baik. Ya Bang, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Oke Bang. Teman-teman. Malam. Semoga diskusi kita sehat ya. Sehat kalau selama kita manusiawi. Kalau tidak manusiawi kayak tadi itu pasti tidak sehat. Baik, terima kasih waktunya. Saya baca sini temanya siapa nabi palsu itu. Iya. Ini merujuk kemana? Apakah ke Al-Quran atau ke Bibel ini? Silakan. Kalau di Al-Quran tidak ada bercerita nabi-nabi palsu, Bang. Di Bibel aja yang cerita nabi palsu. Maka Bibel yang harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, kemudian apakah saudara Muslim mengimani Bibel apa tidak? Kami percaya Bibel Anda itu adalah sebuah pemberitaan dari orang-orang yang bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi adalah tulisan pewarta yang menuliskan berita-berita peristiwa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Ada sebagian isinya seperti itu, Abang. Baik, Bang Juma. Kembali ke pertanyaan saya. Apakah saudara Islam mengimani Bibel itu apa tidak? Kami tidak mengimaninya sebagai firman Tuhan. Yang kami imani itu adalah Injil, Bang. Injil yang kami imani. Ya, dalam arti kan Injil itu juga sama. Oh, beda dong. Beda. Beda. Injil itu firman Tuhan. Kalau Bibel itu perkataan wartawan. Beda, abangku. Nah, justru itu apabila tidak mengimani, tentu sudut pandangnya dari secara Al-Quran. Silakan, Bang. Secara Al-Quran, di Al-Quran tidak mengatakan kemudian tentang nabi palsu, hanya menjelaskan tentang ajaran Nabi Isa alaihissalam yang diingkari oleh kaumnya itu sendiri, dan mereka kemudian disebut kaum kufur, kaum kafir. Kenapa dikatakan kafir? Karena mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kepada para nabi, termasuk pada Nabi Isa alaihissalam. Tanggung jawab ini ada di Anda. Apa kata Bibel Anda tentang nabi palsu? Ya Matius 7, 15 nomor 23. Kalau ada di Al-Quran silakan. Di mana di Al-Quran menjelaskan tentang nabi palsu? Tidak ada. Di kitab Anda yang menjelaskan tentang nabi palsu itu, dan ternyata itu ucapan Yesus, membuktikan bahwa Kristen ini bukan umat Yesus. Ternyata ucapan Yesus digenapi oleh orang Kristen. Tidak mengenal Kristen, kata Yesus. Baik. Silakan. Boleh saya tanggapi? Silakan, Bang. Dalam merujuk ke Al-Quran, seperti dijelaskan Bang Juma, bahwa tidak ada atau rujukan
menjelaskan indikasi siapa nabi palsu itu. Jadi berarti ini merujuk ke dalam Bible ya? Iya. Oke. Nah, di sini dalam Bible, artinya Bible ini kan rangkaian peristiwa, sejarah, ucapan, firman yang ditulis oleh manusia. Dan ini juga melalui proses yang panjang. Saya rasa juga Bang Zuma tahulah bagaimana proses dari mulai abad ke 365, kemudian sampai ke Bapak Gereja, sampai dengan ke tangan sekarang melalui Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ini tentunya tulisan ini terjemahan. Aku juga terjemahan ini nanti yang aslinya pun dalam bahasa Ibrani atau Aramaik, tapi kita tidak memahami bahasa seperti itu. Merujuk ke tema sekarang, nabi palsu itu saya dengar sebelumnya merujuk ke Yesus, bukan begitu berarti? Bisa ke Yesus, bisa juga kepada Paulus. Oke. Dalam arti ke Yesus itu seperti bagaimana? Dalam arti ke Paulus itu seperti bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya, tadi kita sudah membicarakan, Bang. Kita sudah bahas nabi palsu berdasarkan Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, ketika dia berbicara apa yang diucapkan itu tidak tergenapi, tidak benar. Contoh seperti yang diterangkan kemudian dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang naik ke surga selain daripada aku. Akulah yang naik satu-satunya ke surga. Ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu masuk ke surga. Berarti tidak tergenapi. Nah, kenapa ini kita mengatakan Yesus? Yesus yang kami maksud nabi palsu itu adalah yang datang kepada Paulus. Gitu, saudara. Nah, kalau Paulus ini, kenapa dia dikatakan nabi palsu? Karena dia yang mengajarkan pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan dia juga yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Padahal Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa apabila ada orang mengaku bertemu Kristus di gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus kebetulan mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Berarti Yesus yang mengatakan jangan percaya Paulus. Matius 24 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Begitu, Abang. Oh, begitu. Iya. Izin menanggapi bahwa kalau merujuk ke Injil Yohanes, di mana pada ayat 1 Yesus dimuliakan adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah adalah daging. Ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari dan bukan merujuk ke Yesus bahwa itu adalah nabi palsu. Jadi itu satu, ya kan. Kedua, untuk seorang Paulus sendiri atau Saulus ini ya sebelum dia tobat, itu merujuk bahwa dia dipakai oleh Tuhan, artinya Yesus turun menyatakan dirinya berupa cahaya terang, bahwa di sini dialah memberitakan sebagai rasul, memberitakan Injil ke seluruh dunia atau firman-Nya. Jadi yang indikasi yang seperti Bang Juma jelaskan bahwa dia mengucap mengadakan mujizat atas namaku dan bla 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 sekalian, itu tidak relevan ya dengan pernyataannya Bang Juma. Jadi ini sangat bertolak belakang sekali gitu. Sementara dari buahnya sendiri, Yesus sendiri mengajarkan kebaikan. Dia mengajarkan firman-Nya tidak dengan pedang. Dia mengajarkan tidak mempunyai istri yang banyak. Dia mengajarkan tidak kawin-mawin. Dia mengajarkan melakukan mujizat. Dan begitu pula Saulus, dia memberitakan dia tidak membawa pedang. Kemudian dia tidak melakukan perang terhadap bangsa-bangsa atau apa. Dan dia tidak mengumpulkan upeti atau segala macamnya. Bahkan sebagai buah dari
kesaksian dia atau taatnya dia mati martir sebagai pengabar Injil gitu. Jadi narasi yang dibangun Bang Zuma dengan kawan-kawan yang mengatakan Yesus atau Paulus itu adalah nabi palsu, itu hak Anda. Tapi kami yakinin buah dari Ke poinnya aja Bang, biar nggak kepanjangan Bang, biar langsung ditanggapi Bang. Artinya kita diskusi ganti-gantian. Buah dari yang dua dijelaskan ini itu sangat-sangat jauh dari nabi-nabi palsu. Artinya buah sampai sekarang kedamaian tercipta di dunia ini. Saya rasa begitu dia. Oke, baik. Meskipun Anda mencoba untuk melakukan kebohongan di depan umum seperti ini tanpa malu-malu, tapi nggak apa-apa. Tak ajarin sama abang supaya urat saraf di kepala itu bisa lurus. Kalau Anda mengatakan syarat nabi palsu, banyak istri, perang, membunuh, berarti bakar itu Bible Anda. Bakar. Karena perintah membunuh itu 1000 banding 1/2 ons dibandingkan Al-Quran. Perintah membunuh di dalam Bible itu banyak sekali, dan perintahnya itu datang kepada nabi-nabi. Berarti mereka bukan nabi, tapi palsu. Daud istrinya 600. Bagaimana kemudian Salomo? Istrinya itu sampai 1000 atau 700 minimal. Lalu Anda ingin mengatakan kakeknya Tuhan Anda itu palsu semua. Jadi ngarang cerita itu jangan kayak gitu. Benci kepada nabi kami jangan ngarang-ngarang. Jangan setengah-setengah. Perintah Tuhannya bukan begitu. Justru Tuhan mengatakan perbanyaklah beranak cuculah yang banyak. Bahkan nubuatan kemudian yang diberikan kepada Nabi Abraham, engkau akan menjadi bapak dari banyak orang. Berarti anak keturunan Abraham itu harus kawin mawin. Bukan begitu Pak cara belajarnya. Kitab Anda Yesus yang berbicara. Tanda-tanda nabi palsu bisa kau lihat buahnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah buah nabi palsu. Kok Anda bilang bertolak belakang? Otak Anda mungkin yang kebalik. Nggak sinkron antara mulut dengan otak. Jadi asal ngomong. Tanda-tanda ini akan menyertai nabi palsu. Pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu Bang. Nggak ada dikatakan pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata, Yesus, kami banyak istri. Yesus, kami perang-perangan. Yesus. Inti tolong di mute dulu yang noise. Begitu saudara. Jadi jangan dikarang-karang. Kalau pahit Anda rasa dalil yang ada di Bible, keluar Bang, tinggalkan agama Anda. Jadi ateis. Kalau sakit yang tertulis di dalam Bible Anda karena ketimpuk langsung ke mulut Anda Bible Anda itu sendiri, keluar dari Kristen Bang. Anda kan bisa jadi ateis, jadi Buddha, jadi Hindu, jadi gelandangan atau apa saja. Yang penting jangan kena tanda-tanda nabi palsu. Daripada Anda berbohong, tanda-tanda nabi palsu banyak istri. Wah bahaya. Kalau Daud tidak banyak istri Bang, Anda tidak punya Tuhan yang bernama Kristus. Justru karena banyak istrilah Daud punya keturunan bernama Yesus. Jadi jangan Anda larikan ke kawin, perang. Karena kalau saya tanya Anda, nanti Anda bunuh diri nanti. Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23 diterangkan begini. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa diterangkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia akan dibunuh dari umat kita. Ayo, siapa nabi yang dimaksud yang dinubuatkan oleh Nabi Musa? Kalau tidak didengarkan, diperangi. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin. Paulus apalagi. Jadi jangan kemana-mana.
Baca Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Siapa yang diusir Yesus? Orang yang teriak Allahu Akbar atau orang yang berteriak Tuhan Yesus? Begitu bang. Sekali-sekali diskusi itu pakai akal, jangan disimpan di rumah akalnya. Ayo pakai akal bang, jangan ngaur. Silakan. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Cuman satu pertanyaan saya yang ada di room ini. Saya butuh satu nama atau tunjukkan satu nama yang mampu melakukan sesuai dengan Yesus Kristus, melakukan mujizat dengan kasihnya. Apabila ada nama itu saya temuin, saya akan rubah keyakinan saya. Saya rasa itu bang. Saudaraku, Matius 24 nomor 24. Nomor 23-nya apa yang dikatakan? Apabila ada orang berkata kepadamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu, nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Banyak mukjizat yang akan dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Sekarang Anda mempersyaratkan nabi itu harus banyak mujizat. Yesus mengatakan banyak mujizat, tanda-tanda nabi palsu. Kan lucu, Cak Ayu. Tanda-tanda nabi palsu justru banyak melakukan mujizat. Sekiranya mungkin oleh mujizat itu mereka menyesatkan banyak orang. Alamak. Jadi hancur bang, hancur. Kalau Anda menuntut mukjizat, bahayanya kalau saya mengatakan ini mukjizatnya nabiku, Anda akan mengatakan nabi palsu. Sebab di Matius 24 nomor 24, tanda-tanda nabi palsu itu banyak melakukan mukjizat. Paulus lah itu. Karena Paulus saking banyaknya mukjizatnya, sampai-sampai dia hampir dilantik menjadi tuhannya orang pagan dengan dikatakan dia adalah dewa Hermes. Paulus dipatok ular nggak mati. Paulus apalagi mujizatnya membangkitkan orang mati. Banyak mujizatnya Paulus itu, luar biasa Paulus itu mujizatnya. Jadi dia yang kena nabi-nabi palsu itu bang. Jadi kalau Anda kemudian merasa pahit, menelan liur karena terbukti data Paulus nabi palsu, ya silakan Anda tinggalkan agama Anda, boleh ke ateis kah atau Hindu Buddha, atau nggak usah kemudian Anda beragama, kan gitu abangku. Silakan. Pertanyaan saya Bang Zuma, saya akan tinggalkan keyakinan saya apabila tunjuk satu nama yang melebihi Yesus Kristus, yang pengajarannya, yang mujizatnya, yang mati bangkit, firman yang hidup. Tunjuk satu nama di muka dunia ini. Kalau abang bisa buktikan. Kan tidak nyambung kita ini bang. Kita bahas tentang nabi palsu kok larinya ke mukjizat. Abang, di dalam Matius 24 nomor 24 tanda-tanda nabi palsu apa di situ bang? Bermujizat kan? Saya tidak memotong bang, tapi dalam arti nabi palsu yang merujuk ke Yesus dengan pengajaran, dengan kasihnya, terserah narasi Bang Zuma mengatakan bukan dia bagaimana Yesus, tapi maksud saya itu terlihat dari buahnya. Ya buahnya memanggil Yesus Tuhan, gimana sih? Baik, ya kan? Dan kembali lagi apabila nabi palsu, katakan nabi palsu Yesus, ya nggak apa-apa, kita terima, nggak masalah itu mau Anda katakan. Saya mengatakan yang nabi palsu itu Paulus. Aneh. Itu. Ini gara-gara Dinda Goldian ini yang bikin apa tadi? Jadi, maksud saya, apa menurut Bible soalnya? Kalau nabi palsu, nabi palsu yang lebih dari Yesus Kristus, silakan tunjukkan namanya itu. Saudara, Matius 24 apa tanda-tanda nabi palsu di situ?
Justru itu kan saya nanyakan, merujuk ke siapa nabi palsu Ya ini? ke Paulus kan udah kubilang abangku, Paulus. Kok jadi muter bang? Tadi abang mengatakan Yesus. Saya mengatakan Paulus yang datang Saya yang kepada mengatakan Paulus. Yesus Bang Zuma Paulus. Ke poinnya Bang Zuma aja. Yesus itu ada dua. Jadi jangan kita jadi ambigu. Kalau dikatakan Yesus itu nabi palsu, ada dua Yesus itu. Ada satu anak Maria, ada satu yang datang kepada Paulus. Jadi ada dua Yesus. Yesus yang palsu datang kepada nabi palsu. Mesias palsu adalah yang datang di padang gurun, bertemu dengan nabinya yang bernama Paulus. Lahirlah agama Kristen, memanggillah Kristen itu Tuhan kepada Yesus ini. Itulah tanda nabi palsunya. Begitu Cak Kangkung. Jadi Yesus itu ada dua, ada satu asli, ada satu palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Paulus pun mengakui ada Yesus palsu, ada Yesus asli. Begitu kawan. Baik. Yesus palsu itu yang seperti bagaimana yang Bang Zuma terangkan? Yesus asli itu anak manusia yang datang kepada Paulus, Yesus yang bukan manusia. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, Yesus yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari, mohon maaf, vagina Maria itu adalah Yesus manusia. Beda. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengatakan ada Yesus lain dari Yesus yang aku beritakan. Berarti Yesus ada dua. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lanjut di data 24, sebab Kristus palsu, Mesias palsu, alias Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itulah yang Anda ikuti. Begitu saudaraku Marulin. Silakan. Ya, itu apapun yang Bang Zuma katakan itu kan narasi Anda. Itu dalil. Itu narasi Anda itu. Itu dalil. Ya nggak tahu lah apapun bahasa Anda itu, tapi itu dalil Bang. Itu bukan dalil. Bukan dalil. Loh, kok bukan dalil? Loncat. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Jika apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Coba Anda baca. Ah, bagus, buka Bible, baca. Berarti Anda mau belajar, mau pintar berarti. Baca. Saya jawab kah? Matius 24 ya? Iya, Matius 24. Bisa. Itu yang. Jadi begini Pak. Jadi ayat yang Bapak bilang tadi itu di Bible, itu kan setelah kepergian Yesus. Kalau Yesus sudah